Selamat datang di channel Misteri Dunia. Tempat di mana menceritakan kisah-kisah horor yang ada di penjuru dunia. Jika kalian suka dengan video Misteri Dunia, jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Selamat menonton. Selamat datang di Misteri Dunia. Hari ini kita akan menyusuri malam yang tidak seperti malam-malam lainnya. Sebuah malam yang sejak dahulu dianggap sebagai batas tipis antara dunia manusia dan dunia yang tidak terlihat. Inilah malam satu suro. Bagi sebagian orang, malam ini hanyalah sebuah malam dalam kalender Jawa. Namun bagi sebagian yang lain, ini adalah malam ketika waktu berhenti sejenak, ketika alam menjadi lebih sunyi dari biasanya, dan ketika suara-suara yang seharusnya tidak ada bisa terdengar begitu jelas. Malam satu suro menandai pergantian tahun dalam kalender Jawa, tapi tidak seperti perayaan tahun baru yang penuh dengan pesta dan tawa. Malam ini dirayakan dengan keheningan, renungan, dan kehati-hatian. Di banyak desa, pintu-pintu ditutup rapat sebelum malam datang. Orang-orang menolak keluar rumah. Lampu-lampu dibiarkan temaram, bukan karena takut gelap, tetapi karena mereka tahu malam ini bukan malam biasa. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, malam satu suro diyakini sebagai waktu di mana energi alam berubah. Pusaka-pusaka kuno dibersihkan, para spiritualis melakukan tapa bisu, dan di tempat-tempat tertentu dilakukan kirap malam hari yang tidak boleh disaksikan sembarangan. Apakah semua ini hanya tradisi? Atau ada sesuatu yang lebih besar dan lebih tua dari sekadar budaya? Cerita-cerita yang beredar sejak dulu selalu sama, tentang suara langkah kaki di tengah malam, tentang suara-suara aneh dari atap rumah, tentang orang-orang yang hilang setelah nekat keluar malam pada tanggal ini. Aku pernah mendengar kisah tentang seorang pemuda yang menantang malam suro. Dia pergi ke pemakaman tua, menganggap semua ini hanya mitos. Ia pulang dengan tubuh dingin dan mata yang kosong. Sejak saat itu, ia tidak pernah bicara lagi, tidak satu kata pun. Lalu ada kisah tentang keluarga yang pindah ke rumah tua di pinggir kota. Pada malam pertama di sana, tepat malam satu suro, anak bungsu mereka mendadak menangis. Semalaman, ia terus menunjuk ke arah lautan. Katanya, ada yang berdiri di sana, dan ia mengenalnya. Tapi tak satu pun dari mereka tahu siapa. Semakin dalam kita menyelami malam ini, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang mengintai dari balik sunyi, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Bagi orang-orang tua di desa, malam suro adalah malam di mana pintu-pintu tak kasat mata terbuka. Makhluk-makhluk dari dimensi lain bebas berkeliaran, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk mengingatkan bahwa mereka juga ada, bahwa dunia ini tidak kita miliki sendiri. Karena itulah, banyak yang memilih berdiam, tidak berkata apa-apa, tidak keluar rumah, tidak menantang apapun. Karena malam ini, bahkan bisikan kecil pun bisa membangunkan sesuatu yang seharusnya tertidur. Kita akan membahas lebih dalam tentang sejarah malam satu suro, tentang ritual-ritual yang dilakukan secara turun-temurun, tentang tempat-tempat yang diyakini menjadi titik pertemuan antara kita dan mereka, dan tentu saja tentang kisah-kisah nyata yang terjadi di malam yang sama. Malam yang sunyi, malam yang penuh pertanda. Sebelum kita mulai lebih jauh, ingatlah satu hal. Jangan meremehkan malam ini. Jika kamu mendengar sesuatu di luar rumah, biarkan saja. Jika kamu merasa sedang diperhatikan, diam deh. Jika kamu bermimpi malam ini, cobalah untuk tidak bangun terlalu cepat, karena mungkin kamu belum benar-benar kembali ke dunia nyata. Malam ini, Misteri Dunia akan membawamu menyusuri lorong-lorong gelap sejarah dan kepercayaan. Bersiaplah, kita akan mulai perjalanan ini sekarang. Asal-usul malam satu suro. Malam satu suro, dua kata yang terdengar biasa, tapi mengandung gema yang dalam di telinga masyarakat Jawa.
Sebuah malam yang bagi sebagian orang mungkin hanya sebatas awal bulan dalam kalender tradisional, namun bagi banyak yang lain malam ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar, lebih tua dari ingatan manusia, lebih senyap dari suara, dan lebih gelap dari malam itu sendiri. Untuk memahami kenapa malam ini begitu ditakuti, dihormati, dan dijaga dengan penuh kehati-hatian, kita harus menyusuri sejarah yang panjang. Sebuah jalur waktu yang menembus era kerajaan, kepercayaan kuno, perpaduan budaya, hingga munculnya sebuah sistem waktu yang tak hanya mencatat hari dan tanggal, tetapi juga mencatat getaran gaib yang dipercaya muncul hanya pada waktu-waktu tertentu. Penanggalan Jawa adalah warisan kebudayaan yang tidak lahir secara acak. Ia bukan hanya alat untuk menghitung waktu panen atau hari pasaran, ia adalah simbol, filosofi, dan bahasa spiritual yang dirumuskan dengan kehati-hatian oleh mereka yang tidak hanya memahami langit dan bintang, tetapi juga memahami hati manusia dan suara alam semesta yang tak terdengar. Pada abad ke-17, seorang raja besar bernama Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Kesultanan Mataram Islam melakukan hal yang luar biasa. Di tengah maraknya penyebaran Islam di Jawa dan perlahan memudarnya pengaruh kalender Hindu Saka, Sultan Agung memilih jalan tengah. Ia tidak menghapus jejak masa lalu, tetapi justru menyatukannya. Ia menciptakan kalender Jawa Islam, sebuah sistem penanggalan baru yang menggabungkan sistem lunar dari Islam dan sistem solar dari Hindu Saka. Inilah titik awal dari penanggalan Jawa yang kita kenal hari ini. Dan dari sinilah bulan Suro lahir. Nama Suro sendiri diambil dari kata Ashura dalam bahasa Arab, merujuk pada hari ke-10 dalam bulan Muharram, bulan pertama dalam kalender Hijriah. Namun dalam perjalanannya, kata Ashura kemudian menjadi Suro dalam pelafalan Jawa, dan bukan hanya hari ke-10, tetapi satu bulan penuh yang kemudian memiliki makna spiritual yang berbeda, lebih luas dan lebih dalam tradisi Jawa. Sultan Agung dengan kebijaksanaannya bukan hanya mengatur ulang waktu, tetapi juga membangun fondasi budaya yang menjembatani dua dunia, Islam dan Kejawen. Dan dari sinilah malam 1 Suro menjadi awal dari tahun baru Jawa. Tetapi tahun baru dalam tradisi Jawa tidak pernah dirayakan dengan pesta, kembang api, atau sorak-sorai. Tahun baru dalam budaya Jawa adalah waktu untuk hening, untuk menarik diri dari hiruk-pikuk dunia, untuk kembali ke dalam diri, menyatu dengan alam, dan mengingat bahwa hidup ini hanya satu titik dalam garis waktu semesta. Malam 1 Suro adalah malam kosong. Kosong bukan berarti hampa, tapi kosong dalam artian suci, bersih dari hawa nafsu, bersih dari keinginan duniawi. Inilah sebabnya banyak orang melakukan laku prihatin di malam ini. Puasa mutil, tirakat, meditasi, tapa bisu, hingga menyepi di tempat-tempat sunyi seperti gunung, pantai, atau hutan. Dalam kepercayaan Kejawen, malam Suro dianggap sebagai malam yang sangat tipis tabir antara alam nyata dan alam gaibnya. Banyak yang percaya bahwa pada malam ini, kekuatan dari dimensi lain lebih mudah hadir, gerbang dunia lain terbuka, dan makhluk halus bisa dengan bebas berjalan di antara kita. Namun bukan berarti mereka datang untuk mengganggu, mereka hanya berjalan, menatap, mengingatkan kita bahwa mereka juga ada. Suro dianggap sebagai malam di mana segala yang tak kasat mata lebih dekat dari biasanya. Inilah sebabnya mengapa orang Jawa sangat menjaga ucapan, pikiran, dan tindakan selama malam ini. Mereka tidak berkata sembarangan, tidak bertindak sembrono, bahkan tidak keluar rumah jika tidak penting, karena satu kesalahan bisa mengundang sesuatu yang tak bisa diusir kembali. Dalam banyak desa, ada larangan-larangan yang dijaga dengan ketat. Larangan menikah di bulan Suro, larangan bepergian jauh, larangan mandi tengah malam, larangan bersiul, larangan menyisir rambut malam-malam, larangan memindahkan benda-benda keramat. Semua itu bukan tanpa alasan, semua itu berdasarkan pengalaman kolektif turun-temurun, yang jika dilanggar, maka akan ada konsekuensi yang tidak bisa ditanggung hanya oleh akal sehat. Orang Jawa percaya bahwa malam Suro adalah saatnya makhluk besar melakukan perjalanan
atau kerajaan gaib berpindah. Dan jika kita berada di jalan yang salah, pada waktu yang salah, maka kita bisa ikut terbawa. Bahkan tanpa kita sadari, namun bukan hanya kepercayaan mistik yang mewarnai malam ini, di sisi lain, Islam memandang bulan Muharram sebagai bulan suci, bulan di mana banyak peristiwa besar terjadi, bulan penuh kebaikan, dan anjuran untuk memperbanyak ibadah. Puasa Asyura, misalnya, adalah puasa sunnah yang sangat dianjurkan. Namun tidak ada ajaran dalam Islam yang menganjurkan ritual-ritual mistik seperti dalam tradisi kejawen. Inilah yang membuat malam 1 Syuro menjadi titik pertemuan yang kompleks antara budaya dan agama, antara spiritualitas lokal dan dogma keagamaan, antara warisan leluhur dan kitab suci. Sebagian orang memandang ritual-ritual malam Syuro sebagai bagian dari pelestarian budaya, sebagian lainnya melihatnya sebagai bentuk penyimpangan. Namun satu hal yang pasti, malam ini terus hidup, terus dilakukan, dan terus membentuk cara berpikir masyarakat Jawa hingga hari ini selalu. Bagaimana dengan simbolisme Syuro? Syuro penuh dengan simbol, warna hitam dan putih, bukan hanya tentang pakaian. Hitam melambangkan keheningan, pengendalian diri, kekuatan batin, putih melambangkan kesucian, kemurnian niat, dan kepasrahan kepada Yang Maha Esa. Pusaka-pusaka keramat yang hanya boleh dikeluarkan dan dimandikan setahun sekali, dilakukan tepat di malam ini. Kirap pusaka di Keraton Yogyakarta dan Surakarta dilakukan dalam tapa bisu, bukan hanya sebagai tontonan, tetapi sebagai penghormatan terhadap nilai spiritual benda-benda peninggalan leluhur yang diyakini menyimpan kekuatan dan energi. Air dari 7 mata air, bunga kantin, dupa, kain morai, semuanya menjadi bagian dari simbol-simbol spiritualitas yang membentuk lanskap malam Syuro. Bagi orang awam, itu hanya benda biasa. Tapi bagi mereka yang paham, setiap benda memiliki makna, dan setiap makna punya frekuensi gaib tersendiri. Banyak orang mencari petunjuk gaib di malam Syuro, bertapa di Gunung Lawu, bermeditasi di pantai selatan, menyepi di makam leluhur, bukan untuk meminta kekuatan, tapi untuk menyatukan diri dengan sesuatu yang lebih besar dari dunia fisik, sesuatu yang tak bernama, tapi bisa dirasakan, dan hanya bisa disentuh jika kita cukup hening. Malam ini adalah malam di mana waktu sholah berhenti, malam di mana setiap napas terasa berat, malam di mana suara jangkrik terdengar lebih dalam, dan angin malam membawa bisikan yang sulit dimengerti, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Inilah malam yang telah dilalui oleh ribuan generasi, malam yang masih diperingati dengan hikmat, malam yang masih dipercaya sebagai malam ketika gerbang dunia terbuka, dan mereka yang tidak siap bisa tersesat di antara dunia yang terlihat dan yang tidak. Malam 1 Syuro bukan cerita rakyat, ia nyata dalam kehidupan masyarakat Jawa. Ia hidup dalam tradisi, ia bernafas dalam kesunyian, dan ketika malam itu datang, seluruh alam pun ikut menunduk. Jika malam ini kamu merasa ada yang berbeda, jika udara terasa lebih berat, jika kamu merasa seperti diperhatikan dari balik jendela, maka mungkin kamu memang tidak sendiri. Malam 1 Syuro telah tiba, dan kita baru saja membuka gerbangnya. Pantangan dan larangan di malam 1 Syuro. Malam 1 Syuro bukan malam untuk merayakan, ia bukan malam untuk bermain, tertawa, atau bersenang-senang. Ia adalah malam untuk diam, untuk menundukkan diri dan berhati-hati. Sejak dahulu, masyarakat Jawa telah menetapkan sejumlah pantangan dan larangan yang tidak boleh dilanggar pada malam ini. Larangan-larangan itu diwariskan dari generasi ke generasi, bukan sekadar karena tahayul, tapi karena mereka telah melihat, mengalami, dan menyaksikan sendiri akibatnya di malam yang dianggap sebagai waktu transisi antara tahun lama dan tahun baru dalam kalender Jawa. Energi gaib diyakini berada dalam posisi paling kuat, paling aktif, dan paling mudah beraksi terhadap manusia. Maka, malam ini, Misteri Dunia akan membacakan satu persatu larangan yang berlaku di malam 1 Syuro, dan setelah itu,
Misteri Dunia akan menceritakan kisah-kisah mereka yang nekat melanggarnya. Mungkin kamu akan berpikir dua kali setelah mendengarnya. Larangan pertama, menikah di bulan suruh. Ini adalah larangan yang paling dikenal. Menikah di bulan suruh dianggap membawa kesialan besar, tidak hanya bagi kedua mempelai, tetapi juga bagi keluarganya. Banyak dukun manten, ahli kejawen, bahkan sesepuh desa akan menolak melangsungkan pernikahan jika jatuh di bulan ini. Suruh bukan waktu untuk memulai kehidupan baru yang penuh sukacita, tapi waktu untuk menyiapi, membersihkan batin, dan menghormati alam gaib. Ada sebuah cerita tentang pasangan yang tetap melangsungkan pernikahan di malam satu suruh. Pernikahan itu megah, mewah, diadakan di sebuah rumah tua peninggalan Belanda. Namun ketika pesta dimulai, seorang kerabat pengantin melihat wanita berambut panjang duduk diam di pojok ruangan. Padahal tak ada undangan yang mengenalnya, wanita itu terus menunduk. Dan saat pesta berakhir, separuh lampu ruangan tiba-tiba padam. Malam itu juga, mobil pengantin mengalami kecelakaan tunggal. Tidak ada kendaraan lain, namun sopirnya bersumpah bahwa ia melihat seseorang berdiri di tengah jalan, memakai baju pengantin, menatap langsung ke kaca depan. Tapi saat dicari, jalan itu kosong, sunyi. Hanya bau bunga melati yang tertinggal di dalam mobil. Larangan kedua, bepergian jauh di malam suruh. Orang tua melarang anak-anak mereka keluar malam, apalagi bepergian jauh. Mereka percaya bahwa di malam ini, rombongan tak kasat mata sedang lewat. Mereka tidak ingin dilihat, apalagi diganggu. Jika kau kebetulan lewat di jalur mereka, kau bisa hilang secara batin atau secara fisik dulu. Ada seorang pemuda yang pulang kerja melewati hutan kecil. Ia tidak percaya pada mitos, ia malah bersiul sepanjang jalan. Sambil merekam video live di ponselnya, ia tertawa, berkata bahwa semua ini hanya cerita orang tua yang kolot. Video itu masih tersimpan di Facebooknya. Di menit ke-6, terdengar suara lain mengikuti siulan. Tapi dia tidak sadar, di menit ke-10, ponselnya merekam suara perempuan tertawa pelan. Padahal ia sendirian. Pagi harinya, ia ditemukan duduk diam di bawah pohon besar, matanya kosong, mulutnya tak bisa mengucap satu kata pun. Sampai hari ini, ia belum pernah bicara lagi. Larangan ketiga, mandi di malam hari. Mandi malam dianggap membuka pori-pori tubuh dan membuka pintu tubuh pada energi asing. Malam suruh adalah malam di mana air berubah menjadi media perpindahan energi halus. Jika kau mandi pada saat yang salah, kau bisa termasuki. Satu kisah datang dari seorang perempuan yang baru pindah ke kontrakan baru sendirian. Karena hari itu sangat panas, ia mandi malam-malam, tepat pukul 11:30 malam. Selesai mandi, ia melihat bayangannya sendiri di cermin. Tersenyum padanya, tapi ia tidak sedang tersenyum. Sejak malam itu, ia tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Ia mulai berbicara dengan suara lain, menyebut nama-nama asing. Dan setiap malam suruh datang, ia menari sendiri di depan cermin, memakai kebaya merah dengan mata yang tidak berkedip. Larangan keempat, membuka cermin atau bermain dengan bayangan. Cermin dipercaya sebagai pintu antara dua alam, dan di malam suruh, pintu itu terbuka lebih lebar dari biasanya. Melihat ke cermin terlalu lama bisa membuka jalur untuk sesuatu yang lain melihat balik ke arahmu. Ada cerita dari seorang anak kos yang iseng mencoba permainan kuno, menyalakan lilin, menatap cermin, dan menyebut namanya sendiri 3 kali. Ia ingin menguji nyali, tapi setelah lilin padam karena angin, ia tidak bisa melihat bayangannya lagi di cermin. Cermin itu hanya memantulkan kamar kosong. Keesokan paginya, teman sekosnya mengatakan bahwa kamar itu terdengar ribut sepanjang malam, padahal dari luar, kamar itu terlihat gelap dan pintunya terkunci dari dalam. Larangan kelima, bersiul di malam hari. Siul dianggap sebagai panggilan gaib, dan di malam seperti ini, ketika batas antar alam menjadi tipis, siulan bisa dianggap sebagai undangan. Tak sedikit kisah anak-anak yang bersiul, lalu tiba-tiba jatuh sakit atau mengigau keras di malam hari.
Ada pula cerita tentang seorang tukang ronda yang iseng bersiul sambil berjalan malam. Ia mendengar balasan dari balik sawah, bersiul sekali. Dibalas sekali, bersiul 2 kali. Dibalas 2 kali, tapi saat ia menoleh, yang membalas bukan manusia, melainkan bayangan tinggi. Berdiri diam, menghadapnya. Di ujung pematang yang licin, di bawah bulan yang tidak bulat sempurna, semua larangan ini bukan dibuat untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menjaga dari hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, tapi bisa terasa, menjaga agar kita tidak mengusik dan tidak terusik. Mereka yang melanggar mungkin tidak langsung menerima akibatnya, tapi percayalah, malam suruh adalah malam yang mencatat apapun yang terjadi. Disimpan dalam buku yang tak terlihat dan kadang dibuka kembali di malam suruh berikutnya. Jika malam ini kau merasa udara di sekitarmu lebih berat, atau jika ada aroma bunga di ruangan yang tertutup rapat, atau jika cerminmu berembun meski udara kering, jangan panik, hanya diam, tunduk, dan jangan berkata apa-apa, karena mungkin mereka sedang lewat. Tradisi dan ritual mistis di malam 1 suruh. Ketika malam 1 suruh tiba, suasana di sebagian besar tanah Jawa perlahan berubah. Angin yang biasanya hangat menjadi dingin menusuk. Suara jangkrik terdengar lebih nyaring, dan langit tampak lebih pekat dari malam-malam sebelumnya. Di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, namun terasa mengendap di udara. Sesuatu yang membuat manusia Jawa menundukkan kepala mereka, bukan karena takut, tetapi karena tahu bahwa malam ini bukanlah malam biasa. Malam 1 suruh bukan sekadar malam pertama dalam kalender Jawa, ia adalah malam spiritual. Malam ketika tirai antara dunia manusia dan dunia lain menjadi tipis. Malam ketika energi gaib dipercaya berkumpul, menelusuri bumi, menyusuri jalanan sepi, dan mengintip dari balik pepohonan tua. Karena itulah, sejak ratusan tahun lalu, masyarakat Jawa tidak hanya diam di rumah saat malam ini datang. Mereka bersiap, mereka melakukan ritual, mereka menjaga diri dengan cara-cara yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mengerti bahasa keheningan. Di Yogyakarta dan Surakarta, malam ini ditandai dengan tradisi paling sakral, kirap pusaka. Para abdi dalam, laki-laki dan perempuan, mengenakan pakaian adat berwarna hitam. Langkah mereka pelan, tertib, dan yang paling penting, dalam keheningan total. Tidak ada suara, tidak ada candaan, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut mereka. Inilah yang disebut tapa bisu. Kirap ini membawa benda-benda keramat milik keraton, keris, tombak, payung pusaka, bendera peninggalan raja-raja terdahulu, keluar dari tempat penyimpanan suci mereka. Hanya 1 kali dalam setahun, di malam 1 suruh, orang-orang percaya, pusaka-pusaka itu bukan benda mati. Mereka menyimpan energi, mereka menyimpan sejarah, nyawa, dan ikatan batin yang tak kasat mata. Kirap ini bukan sekadar pawai, ia adalah ritual pemurnian, sebuah perjalanan spiritual yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Setiap langkah mereka adalah doa. Setiap hembusan napas adalah permohonan agar tahun yang baru membawa kedamaian, kekuatan, dan keselamatan bagi negeri. Namun kirap pusaka bukan satu-satunya ritual yang dilakukan malam ini. Di luar keraton, di desa-desa terpencil, di kaki gunung, di pinggir pantai, di lereng-lereng bukit, banyak orang yang melakukan laku prihatin. Mereka tidak mencari keramaian, mereka menyepi. Ada yang berpuasa mutil, hanya makan nasi putih dan minum air putih. Ada yang tidak tidur semalaman, ada yang melakukan tapa brata, tidak bicara, tidak makan, tidak bergerak dari satu titik meditasi. Semua dilakukan dalam diam, dalam perenungan, dalam ketundukan terhadap sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Gunung Lawu, sebuah gunung mistis di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, menjadi tujuan utama bagi mereka yang ingin mendekatkan diri secara spiritual pada malam 1 suruh. Hargo dalam sendang derajat
dan cemuru Sawu dipenuhi oleh mereka yang bertapa. Mereka datang dari berbagai penjuru, membawa bekal secukupnya, dan naik dalam senyap. Tidak ada suara tawan, tidak ada teriakan, hanya suara dedaunan bergesek pelan, langkah kaki yang berat, dan hembusan napas yang tertahan. Di puncak Lawu, seorang lelaki paruh baya duduk bersila di bawah pohon besar. Namanya Pak Ratno. Ia telah 10 tahun melakukan laku tapa setiap malam satu suro. Saat ditanya kenapa, jawabannya sederhana. Untuk menebus hidup yang sudah terlalu banyak bercanda. Ia pernah mendengar suara perempuan tertawa saat tengah malam, namun ia tidak bergeming. Ia hanya menutup mata dan memohon agar bisa kembali pulang dengan utuh. Dan setiap kali turun gunung, rambutnya makin memutih. Tetapi wajahnya justru terlihat lebih tenang. Tak jauh dari gunung, di pesisir selatan, Parangkusumo menjadi tempat suci lain yang dikunjungi pada malam ini. Tempat ini diyakini sebagai gerbang gaib menuju istana Laut Selatan. Orang-orang datang membawa bunga berupa sesajen dan harapan. Mereka menabur bunga ke laut, membisikkan permintaan dalam hati, dan menunggu ombak membawanya pergi. Seorang pedagang dari Bantul pernah melakukan ritual ini. Ia bermeditasi di tepi pantai, menghadap laut, angin berhenti, ombak menjadi tenang. Dan dalam heningnya malam, ia mendengar bisikan, "Apa yang kamu beri? Untuk apa yang kamu minta?" Esok harinya, usaha warungnya laris manis, tapi setiap malam Jumat Kliwon, ia mendengar kursi bergeser sendiri. Ia mengaku tidak takut, ia hanya merasa tidak sendiri lagi. Ritual-ritual malam suro juga terjadi di desa-desa kecil. Di desa Kalipucan, misalnya, warga masih melakukan tradisi selamatan. Mereka menggelar tikar, menyusun nasi tumpeng, dan membaca doa bersama. Tapi tidak semua sesaji diletakkan di rumah. Beberapa dibawa ke persimpangan jalan, ke bawah pohon besar, atau ke tepi sungai. Dibiarkan semalaman, tidak boleh disentuh, tidak boleh dilihat. Karena itu bukan untuk manusia, itu untuk mereka yang tidak kelihatan, yang juga menghuni desa sejak sebelum rumah pertama dibangun. Di desa Tembayat, Klaten, ada kebiasaan membakar minyak putih di keempat penjuru rumah. Kembang kantil diletakkan di depan pintu, garam disebar di halaman, dan semua lampu dimatikan. Setelah jam 11 malam, mereka percaya malam ini bukan malam untuk terang, karena cahaya bisa mengundang makhluk yang ingin tahu, dan jika sudah tahu mereka akan datang. Di daerah Gunung Kidul, anak-anak dilarang keluar rumah pada malam ini. Bahkan bermain di halaman pun tidak diizinkan, bukan karena orang tua galak, tapi karena mereka tahu bahwa malam ini adalah waktunya para penunggu bergerak, waktunya para arwah tua berpindah tempat, dan anak-anak adalah makhluk paling rentan untuk disapa oleh yang tidak semestinya. Di beberapa tempat, para sesepuh desa melakukan ritual menabur beras kuning di 4 penjuru mata angin, membaca doa, memutar tubuh searah jarum jam, lalu kembali masuk rumah tanpa menoleh, karena menoleh berarti mengundang, dan jika kamu diikuti, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kecuali restu leluhur. Di balik semua ritual itu, satu benang merah mengikat semuanya, keheningan. Malam satu suro bukan tentang kerasnya suara atau banyaknya kata, tapi tentang sepi yang berbicara, tentang diam yang memekakkan telinga, tentang waktu yang terasa beku, namun bergerak dalam dimensi yang berbeda. Dan dalam hening itu, mereka yang peka bisa merasakan sesuatu, sentuhan dingin, pandangan dari kejauhan, suara napas yang bukan berasal dari tubuh sendiri. Banyak yang datang ke tempat-tempat ini untuk meminta sesuatu, tapi yang pulang tidak selalu membawa apa yang mereka inginkan. Ada yang justru membawa pulang beban yang lebih berat. Ada pula yang tidak kembali sama sekali, tidak hilang secara jasmani, tetapi jiwanya tertinggal di tempat ia pernah duduk, bersila, membuka mata batinnya, dan melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Tradisi dan ritual mistis di malam satu suro bukan tontonan, bukan pula permainan. Ia adalah warisan, ia adalah bagian dari cara hidup, dan bagi masyarakat Jawa,
Ia adalah jembatan antara dunia yang bisa dijelaskan dan dunia yang hanya bisa diterima dengan pasrah. Jika malam ini kau melewati jalan sunyi dan angin berhembus dari arah yang tak biasa. Jika lampu tiba-tiba redup, atau bau dupa tercium padahal kamu sendiri. Jika cermin di kamar berembun walau udara kering. Jika ada suara langkah pelan yang tidak berasal dari siapapun, jangan tanya apa-apa, jangan buka mulut, jangan tatap ke belakang, karena bisa jadi itu bukan untuk kamu, itu untuk mereka yang sudah lebih dulu ada dan sedang lewat. Kisah nyata horor malam satu suruh. Malam satu suruh. Malam ketika udara seolah menahan napas, saat dunia terlihat sama, tapi tidak sepenuhnya. Bagi sebagian orang, ini adalah malam sunyi penuh makna, namun bagi yang lain, ini adalah malam yang membuka pintu pada hal-hal yang seharusnya tetap terkunci. Dan malam ini, kami akan membawa Anda menelusuri 4 kisah nyata, cerita dari mereka yang tak sengaja melintasi batas, dari mereka yang menyaksikan atau menjadi saksi dari sesuatu yang tak terjelaskan. Kisah pertama, gangguan tak terlihat di kamar kos. Sebuah kamar kos tua di tengah kota pelajar Yogyakarta menjadi tempat tinggal seorang mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir. Lokasinya strategis, tapi bangunannya sudah tua. Jendela kayunya retak, dindingnya lembab dan lapuk di beberapa sisi, tapi harganya murah, dan itu cukup. Pada malam satu suruh, seluruh penghuni kos pulang kampung. Hanya satu kamar yang tetap menyala. Di sanalah mahasiswa itu tinggal. Suasana sangat sunyi, bahkan suara kendaraan pun jarang terdengar. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Tepat jam 12 malam, lampu kamar tiba-tiba padam, namun anehnya, kipas angin dan laptop tetap menyala. Lampu mati, tapi aliran listrik sebagian masih ada. Saat dia beranjak memeriksa, terdengar suara tetesan air dari kamar mandi. Langkahnya menuju ke sana. Ia buka pintu kamar mandi perlahan. Tidak ada apa-apa, hanya tetesan air dari keran yang setengah terbuka. Namun saat ia menoleh kembali ke arah kamar, cermin besar di sebelah lemari berembun. Padahal udara kering, tidak ada mandi air panas, tidak ada uap, dan di embun itu ada bekas jari, 5 garis. Seperti telapak tangan kecil yang ditekan dari dalam. Dari sisi lain cermin, tak ada angin, tak ada suara. Tapi semalaman itu, ia tak bisa tidur. Ia mengaku merasa seperti ada yang duduk di kursi kecil, di pojokan kamar. Tapi saat dilihat, kosong. Tapi hawa dingin itu tidak pergi, hingga subuh tiba. Dan semenjak malam itu, setiap malam satu suruh berikutnya, cermin itu kembali berembun sendiri, meski cuaca panas. Meski ia tidak pernah menyentuhnya lagi. Kisah kedua, jalan gelap, mobil yang hilang, dan mereka yang tidak pernah kembali. Di jalur antara Solo dan Ponorogo, terdapat sebuah jalan alternatif yang jarang dilalui. Jalannya sempit, tidak berlampu, dan dipenuhi pohon-pohon tinggi yang saling menutupi cahaya bulan. Penduduk sekitar menyebutnya sebagai jalan tua, jalur peninggalan masa kolonial, yang kini lebih sering digunakan oleh mereka yang tahu atau yang ingin coba-coba. Malam itu, 3 pemuda memutuskan menantang keberanian. Mereka memilih melintasi jalan tersebut tepat di malam satu suruh. Mereka tidak percaya hal mistis. Mereka tertawa saat teman-temannya memperingatkan. Jam 11 malam mereka memasuki jalur tersebut. Suasana mulai berubah sekitar jam 1 dini hari. Google Maps menunjukkan bahwa mereka masih di jalur yang benar. Tapi pemandangan di depan mereka tidak berubah-ubah. Tikungan yang sama, batu besar yang sama, kabut yang makin turun dan menebal. Lalu datang pesan terakhir ke grup WhatsApp, "Kita muter-muter di sini." Gak sampai-sampai beberapa menit kemudian, telepon masuk ke salah satu temannya. Hanya terdengar satu kalimat, terbata-bata, penuh napas berat, "Ada yang nyebrang barusan. Tinggi banget. Bukan manusia." Lalu matem esok paginya, mobil mereka ditemukan dalam keadaan utuh, terparkir rapi di pinggir jalan.
Kunci masih tergantung. Mesin mati, tidak ada kerusakan, tidak ada jejak kaki. Tapi ketiganya hilang. Tidak ada tubuh, tidak ada petunjuk, tidak ada darah. Hingga hari ini, kasus itu tetap misterius, dan jalan itu masih ada, tapi lebih sepi dari sebelumnya. Kisah ketiga, arak-arakan di pemakaman di sebuah desa Tur di Jawa Tengah. Terdapat kompleks pemakaman yang sangat luas, berdampingan dengan hutan kecil dan aliran sungai kering. Penjaganya seorang lelaki tua, keturunan dari juru kunci sebelumnya. Biasanya ia membersihkan makam di sore hari dan kembali ke rumah sebelum malam tiba. Namun pada malam 1 Suro, tahun yang lalu, hujan deras turun dan ia terjebak di pendopo kecil dekat pohon besar. Tak ada pilihan selain menunggu reda. Waktu menunjukkan jam 12 malam lewat 30 menit. Hujan belum berhenti, namun suara gamelan perlahan terdengar dari kejauhan, bukan dari speaker, tapi dari balik pepohonan. Lalu muncul cahaya remang, bergoyang seperti obor, dan tampaklah barisan sosok tinggi, mengenakan pakaian kuno. Sebagian berjalan tanpa menyentuh tanah, sebagian hanya berupa bayangan kabur. Mereka membawa tandu, seperti mengarah ke raja. Langkah mereka pelan, tapi udara menjadi sangat berat. Pohon bergoyang, namun tidak ada angin. Dan saat salah satu sosok lewat paling depan, ia menoleh. Wajahnya kosong, matanya merah menyala, tapi tubuhnya transparan. Satu persatu mereka berjalan, melewati jalur utama makam, dan menghilang di balik gundukan tanah. Hujan pun berhenti, namun aroma dupa dan tanah basah tetap menggantung di udara. Sejak malam itu, sang penjaga tidak pernah kembali ke makam saat malam, karena ia tahu ada prosesi yang tidak boleh dilihat oleh mata manusia. Kisah keempat, pintu bawah tangga dan suara dari dalam sebuah rumah kontrakan tua di kota kecil dekat Magelang menyimpan satu ruangan misterius di bawah tangga. Sebuah pintu kecil, terbuat dari kayu, dengan engsel berkarat. Pemilik rumah memberi peringatan tegas. Jangan pernah dibuka. Pasangan muda yang tinggal di sana awalnya tidak peduli. Tapi malam 1 Suro, anak mereka, yang baru berumur 5 tahun, mulai menunjuk ke arah pintu dan tertawa sendiri. Lalu ia berkata, dia mau keluar, Bu. Tengah malam, suara-suara mulai muncul, ketukan kecil, seperti jari mungil yang mengetuk kayu. Lalu suara tangisan, sangat lirih, dan akhirnya suara dari balik pintu, bukain. Dingin banget di sini. Mereka tidak membuka. Mereka hanya memeluk anak mereka erat-erat sampai pagi menjelang, dan pagi harinya mereka memutuskan pindah. Beberapa hari kemudian, pemilik rumah datang. Saat mendengar apa yang terjadi, ia hanya mengangguk dan berkata, dulu, anak saya suka main di sana, tapi malam Suro, dia menghilang. Kami tak pernah menemukannya. Sejak itu, saya kunci dan tak pernah buka lagi. Malam 1 Suro membawa banyak hal yang tak bisa dijelaskan. Untuk sebagian orang, ini hanya tanggal. Tapi bagi yang lain, ini adalah waktu, ketika dunia berjalan berdampingan, ketika suara-suara dari tempat yang jauh bisa terdengar. Dan bayangan-bayangan dari masa lalu bisa muncul kembali. Mereka yang percaya akan berjaga, mereka yang tidak percaya akan belajar. Karena siapapun bisa jadi saksinya, siapapun bisa melihat, dan siapapun bisa menjadi bagian dari kisah berikutnya. Jika malam ini kau sendirian dan terdengar suara di luar jendela, jangan buka. Jika cerminmu tiba-tiba berembun, meski tidak ada alasan, jangan bersihkan. Jika ada yang memanggil namamu pelan dari arah belakang, jangan toleh, karena mungkin itu bukan untukmu. Tempat-tempat angker yang makin aktif di malam 1 Suro. Di tanah Jawa, ada tempat-tempat yang dipercaya sebagai titik pusat dari energi gaib. Sebagian besar terlihat seperti lokasi biasa: gunung, pantai, hutan, gedung tua. Tapi bagi mereka yang tahu, tempat-tempat ini bukan sekadar tempat. Mereka adalah gerbang, simpul antara dunia manusia
dan dunia para arwah, dan setiap malam satu suro, tempat-tempat itu menjadi hidup, lebih aktif, lebih terasa, lebih dekat. Gunung Kawi di Jawa Timur, nama yang nyaris melegenda, gunung yang bukan hanya dikenal karena keindahan alamnya, tapi juga sebagai pusat pesugihan dan pemujaan. Di lereng-lerengnya ada makam keramat tokoh kolonial yang dikeramatkan, banyak yang datang untuk memohon kelancaran usaha, tapi tak sedikit pula yang mengaku membawa sesajen dan perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Setiap malam satu suruh, wilayah sekitar Gunung Kawi menjadi tempat yang diselimuti hawa berat. Udara terasa lebih tipis, warga sekitar jarang keluar rumah. Malam itu, beberapa bahkan menutup jendela dengan kain putih dan menyiramkan air garam di 4 penjuru halaman. Mereka tahu bahwa malam itu, para tamu tak kasat mata akan berdatangan, beranjak ke Gunung Lawu, gunung tua yang menjadi lokasi tapa dan laku prihatin. Sejak ratusan tahun lalu, Hargo Dalem dan Sendang Derajat dikenal sebagai titik sakral. Di malam satu suro, jalur pendakian tetap dibuka, tapi hanya bagi mereka yang benar-benar siap secara batin. Setiap tahun, banyak orang naik tanpa suara, membawa bunga kantil, dupa, dan kain putih. Tapi tidak semua pendaki turun dengan cerita yang sama. Ada yang mengaku bertemu sosok berjubah berjalan menyusuri hutan. Ada yang mendengar suara gamelan di tengah kabut, dan ada pula yang tersesat selama semalam penuh, hanya untuk kemudian ditemukan tak jauh dari pos pendakian, dalam keadaan bingung dan menangis. Warga Cemoro Sewu percaya bahwa malam satu suruh, Hargo Dalem bukan hanya puncak, melainkan altar, tempat di mana leluhur dan entitas-entitas lama kembali berjalan di antara kabut. Dan jauh di ujung timur Pulau Jawa, ada Alas Purwo Hutan yang dikenal sebagai kerajaan gaib, wilayah yang oleh orang tua-tua disebut sebagai tempat paling angker di Nusantara. Alas Purwo dipercaya sebagai lokasi pengasingan makhluk gaib dari seluruh penjuru tanah Jawan, tempat Raja Jin menggelar pertemuan, tempat di mana aturan manusia tak lagi berlaku. Setiap malam satu suro, suara-suara aneh sering terdengar dari dalam hutan, gamelan, suara tawa wanita, tangisan bayi, hingga raungan keras yang tak bisa dijelaskan. Sinyal hilang total, kompas berputar tak tentu arah. Beberapa kendaraan yang melintas jalur sepi di tepi alas mengaku tiba-tiba mesin mati dan kabut turun seketika. Warga sekitar tidak mendekat pada malam itu. Bahkan para penjaga Taman Nasional pun membuat batas ritual sendiri, karena mereka tahu bahwa malam itu ada penguasa yang sedang bangkit. Parangkusumo, pantai yang menghadap langsung ke Laut Selatan, dikenal sebagai titik pertemuan antara dunia nyata dan dunia gaib. Dikatakan sebagai gerbang menuju Istana Ratu Kidul. Di malam satu suro, pantai ini dipenuhi para pelaku ritual. Ada yang datang membawa bunga 7 rupa, dan kain more. Ada pula yang hanya duduk diam menghadap laut, berharap mendapat bisikan. Di antara ritual-ritual tersebut, ada kepercayaan bahwa malam satu suro adalah waktu terbaik untuk berkomunikasi langsung dengan Kanjeng Ratu, tapi juga saat paling rawan bagi orang-orang yang datang tanpa niat bersih. Beberapa pengunjung mengaku melihat ombak berhenti sejenak, lalu muncul jejak kaki wanita dari arah laut. Ada juga yang melihat istana hijau muncul sekilas di permukaan air sebelum tenggelam kembali dalam gelombang. Banyak yang pulang membawa sesuatu, bukan benda, tapi bayangan. Dan malam-malam berikutnya, mereka tidak pernah lagi bisa tidur dengan tenang. Namun aktivitas supranatural di malam satu suro tidak hanya terjadi di alam terbuka. Di banyak penjuru Jawa, bangunan tua, rumah sakit terbengkalai, pabrik kosong, bahkan penjara lama menjadi semakin aktif. Di bagian selatan Semarang, sebuah rumah sakit jiwa peninggalan kolonial sering dilaporkan memancarkan cahaya dari jendela-jendela yang sudah pecah. Beberapa orang mengaku melihat bayangan orang berseragam putih berjalan di koridor, lalu lenyap di balik tembok. Suara jeritan, ketukan pintu besin, dan langkah kaki terdengar dari ruang yang sudah lama dikunci. Petugas keamanan tak berani ronda malam satu suro. Mereka hanya berjaga di luar pagar sambil menunduk. Sementara itu,
di sebuah pabrik bulat tua. Di Jawa Timur, kamera CCTV merekam sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sosok hitam, tinggi besar, berdiri diam di pojok ruang kontrol, tidak bergerak selama lebih dari 2 jam. Lalu lenyap tiba-tiba, saat dicek langsung ke lokasi, ruangan itu kosong, tapi bau hangus dan suara dengungan aneh tetap terdengar. Sampai fajar, dan di penjara tua di daerah Purworejo, mantan sipir pernah bersumpah tidak akan pernah kembali ke sana. Setelah malam 1 suruh, ia menyaksikan gerbang sel terbuka sendiri, terdengar derap langkah. Lalu suara narapidana berdoa. Padahal tempat itu sudah kosong puluhan tahun. Banyak dari cerita-cerita ini disertai dengan testimoni, foto kabur yang memperlihatkan sosok berdiri di kejauhan, rekaman suara tangisan panjang dari dalam gua, jejak kaki yang tidak manusiawi di lumpur. Tapi yang paling menakutkan bukan yang terlihat, melainkan yang dirasakan. Hawa dingin mendadak, bau kembang yang muncul dari udara, perasaan diikuti, suara yang memanggil. Tapi tidak berasal dari mulut siapapun. Semua itu bukan kebetulan, karena malam 1 suruh bukan hanya angka di kalender, ia adalah waktu yang telah ditunggu oleh mereka yang tidak terlihat, dan tempat-tempat tertentu adalah medan mereka. Jika kamu merasa penasaran dan ingin datang, ingat satu hal, tempat-tempat itu tidak melarang manusia untuk hadir, tapi mereka menuntut satu hal, niat yang bersih. Karena sekali kau datang dengan kesombongan, mereka akan memberimu pelajaran, dan pelajaran dari dunia gaib tidak selalu bisa kau pahami, tidak selalu bisa kau pulihkan. Makhluk gaib penjaga malam 1 suruh. Malam 1 suruh, bagi banyak orang, malam ini hanyalah awal tahun baru Jawa. Namun bagi mereka yang memahami sisi gaib Nusantara, ini adalah malam ketika kekuatan tak terlihat bangkit dari tidurnya, dan mereka yang menjaga malam ini bukan manusia. Di balik kabut, di antara bayang pohon besar, dan di tempat-tempat sunyi, hidup entitas-entitas gaib yang dipercaya memiliki peran penting dalam menjaga, mengawasi, atau bahkan menguasai malam 1 suruh. Salah satu konsep paling kuno dalam kepercayaan Jawa adalah keberadaan lembu suruh. Sosok ini bukanlah seekor lembu biasa, ia digambarkan sebagai makhluk besar berkepala kerbau dan bertubuh manusia atau raksasa. Dalam beberapa versi, ia adalah wujud penjaga dimensi lain. Dalam cerita rakyat Lambangan, lembu suruh adalah lambang kekuatan hitam yang pernah dikurung, dan hanya bisa melongok ke dunia setiap malam 1 suruh. Konon, setiap malam ini, energi dari lembu suruh mengalir ke seluruh tanah Jawa mencari celah, mencari jiwa yang kosong, rapuh, atau sombong untuk diserap. Mereka yang berjalan sendirian di malam ini dengan niat buruk atau pikiran kotor, diyakini akan terasa diperhatikan oleh entitas ini. Dan bukan hanya satu, di balik hutan-hutan sunyi dan gunung-gunung tua, terdapat cerita tentang genderuwo penjaga gunung. Makhluk besar berbulu hitam, bermata merah, dan sering digambarkan bertaring. Di malam 1 suruh, mereka tidak bersembunyi, justru inilah waktu mereka berjalan tanpa batas, melintasi batas desa, berdiri di simpang 3, atau menjaga lokasi-lokasi keramat seperti batu besar, sumber mata air, dan petilasan. Beberapa warga lereng Gunung Merapi, Gunung Merbabu, hingga Gunung Slamet percaya bahwa genderuwo ini adalah penjaga garis batas antara dua dunia. Dan di malam 1 suruh, garis itu menjadi tipis kabur dan sering terlangkahi tanpa disadari. Di sisi lain dunia gaib, dikenal juga konsep kerajaan jin, yang menurut sebagian ahli kejawen, tersebar di wilayah-wilayah tertentu di Jawa, seperti Alas Purwo, Segoro Kidul, dan Gunung Lawu. Mereka bukan jin biasa. Mereka adalah raja, ratu, dan para pengikutnya yang memiliki struktur, aturan, dan wilayah kekuasaan. Malam 1 suruh disebut-sebut sebagai momen ketika kerajaan jin melakukan gelar pasukan, memperbarui wilayah, bahkan memilih penjaga baru. Oleh sebab itu, banyak orang merasa tubuhnya lemas, pikirannya gelap, atau tidak bisa tidur sepanjang malam. Mereka percaya
bahwa energi dari dunia jin sedang mengitari alam manusia, tidak semua merugikan, tapi tidak ada yang netral. Parangkusumo, ada kesaksian tentang sosok kuntilanak bermahkota. Sosok ini tidak seperti penampakan biasa, ia tidak muncul di lorong rumah atau di kebun kosong, tapi justru muncul di tengah lautan manusia yang sedang melakukan ritual. Para spiritualis menggambarkan wujudnya sebagai perempuan berselendang hijau, berambut panjang, dengan wajah yang tidak sepenuhnya bisa dikenali, dan di kepalanya sebuah mahkota emas. Ia muncul tidak dengan teriakan atau tawa, tapi dengan hening. Ketika angin berhenti, ketika ombak mendadak surut, ia berdiri, lalu menghilang perlahan. Dipercaya, ia bukan hantu biasa, ia adalah penjaga gerbang istana Ratu Selatar, dan malam satu suro adalah malam di mana kekuasaannya disegarkan. Lalu ada pula kepercayaan tentang penunggu malam pituan entitas yang hanya muncul pada malam-malam tertentu, terutama malam pertama tahun Jawa. Mereka bukan makhluk menetap, mereka disebut sebagai pengawas yang keliling, mencari ketidakseimbangan energi di antara manusia. Mereka bisa muncul sebagai bayangan, angin dingin, atau hanya sebagai perasaan bahwa ada yang berdiri di balik punggungmu, dan mereka tidak berbicara. Mereka hanya melihat, tapi tatapan mereka bisa menusuk sampai ke dalam jiwa. Itulah sebabnya, di beberapa desa, orang-orang tua melarang anak-anak keluar malam satu suro, bukan hanya takut akan kejahatan, tapi takut jiwa mereka dibawa pergi secara halus, karena menurut kepercayaan lama, energi malam suro menyerap segala yang lemah, jiwa yang kosong, emosi yang tidak stabil, orang yang sedang marah, depresi, atau menantang sesuatu yang tak terlihat. Ada istilah kejawen kuno yang berbunyi, sing kakehan guyon, gampang kacekal makhluk suro. Yang terlalu banyak bercanda, mudah disambar makhluk suro, karena bagi mereka yang tidak menganggap malam ini serius, balasan dari dunia seberang bisa jauh lebih nyata. Maka dalam semua ini, satu pesan selalu diulang, jangan menantang malam satu suro, jangan uji nyali, jangan berjalan ke tempat angker dengan sombong, dan yang terpenting, jangan sesekali mencoba memanggil sesuatu. Mereka tidak butuh dipanggil, mereka sudah datang, mereka sudah ada, dan mereka sedang memperhatikan. Antara mitos, keyakinan, dan dunia nyata. Telah kita lalui malam panjang yang dibungkus sunyi, dan cerita-cerita yang mengguncang batas antara logika dan keyakinan. Telah kita selami lorong-lorong gelap warisan budaya, tempat di mana mitos tidak sekadar dongeng, dan di mana ketakutan bukan sekadar bayangan. Tapi kini, kita sampai di satu titik yang tak terhindarkan, sebuah pertanyaan yang sejak awal membayangi segalanya. Apakah semua ini hanya mitos? Hanya warisan dari generasi tua yang takut akan malam? Hanya simbol-simbol budaya yang membekas dalam pikiran kolektif masyarakat Jawa? Ataukah memang ada sesuatu yang nyata? Hanya saja tak kasat mata, banyak ilmuwan menyebut malam satu suro sebagai fenomena budaya. Katanya, ketakutan itu bersumber dari sugesti massal. Tradisi turun-temurun yang secara tidak sadar menanamkan rasa takut pada malam tertentu. Psikologi menyebutnya sebagai conditioning, sebuah ketakutan yang dipelajari, ditanamkan sejak kecil oleh cerita orang tua, lalu tumbuh subur dalam ketidaktahuan. Tapi, jika benar begitu, mengapa begitu banyak orang mengalami hal-hal serupa? Mengapa ada tempat-tempat yang dihindari hanya pada malam ini? Mengapa ada ritual, doa, dan larangan yang dijalankan bahkan oleh mereka yang katanya tidak percaya? Ada sesuatu yang lebih dalam di sini. Dalam kepercayaan Jawa kuno, dunia ini tidak hanya terdiri dari satu lapisan. Ada dunia kasat mata, tempat manusia tinggal dan berpijak, dan ada dunia lain halus, sunyi, namun tak kalah nyata. Yang satu berjalan dengan logika, yang satu bergerak dengan rasa. Dan di malam satu suro, dua dunia itu menjadi sangat dekat, bukan karena mereka berubah, tapi karena pintunya dibuka
Dan ketika pintu itu terbuka, semua yang biasa bersembunyi. Bebas berjalan. Malam satu suro adalah malam ketika alam spiritual menyentuh batas tubuh manusia. Bagi yang jiwanya kuat, malam ini akan terasa tenang. Bagi yang hatinya gaduh, malam ini bisa menjadi gelap karena sesungguhnya malam ini tidak memilih siapa yang percaya atau tidak. Ia hanya datang dan membawa apapun yang sudah disiapkan oleh keyakinan kita sendiri. Keyakinan bahwa kita tidak sendirian, bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar mata dan telinga, dan bahwa rasa takut kadang adalah tanda bahwa jiwa kita sedang melihat sesuatu yang tidak mampu dijelaskan oleh mulut. Ada yang percaya, ada yang menolak, ada pula yang diam di tengah-tengah, menonton dari kejauhan. Tapi malam satu suro tidak membutuhkan kepercayaan untuk menjadi nyata. Ia sudah hidup sejak ratusan tahun lalu, tumbuh bersama tradisi, bersama pohon tua di halaman rumah, bersama aliran sungai di belakang desa, bersama angin yang berhembus saat semua lampu telah padam, dan mungkin ia akan tetap hidup, bahkan setelah kita tidak lagi ada di dunia ini. Maka kita kembali ke satu pertanyaan. Benarkah semua ini hanya mitos? Atau mungkin mitos adalah cara dunia lama menyampaikan sesuatu yang tak sanggup dijelaskan oleh bahasa modern? Mungkin mereka tidak gila ketika berbicara dengan pohon, mungkin mereka tidak mengada-ada saat melihat sosok tinggi berdiri di simpang jalan, dan mungkin mereka tidak berhalusinasi saat mencium wangi bunga yang tidak ada sumbernya, karena dunia mereka mungkin hanya berdiri satu langkah di sebelah kita, dan malam satu suro adalah saat satu langkah itu terasa sangat dekat. Lalu bagaimana denganmu? Apakah kamu masih akan menyebut semua ini sebagai kebetulan? Apakah kamu masih percaya bahwa semua yang tidak bisa dijelaskan berarti tidak ada? Atau kamu mulai bertanya dalam hati bahwa mungkin selama ini kita hanya diajarkan untuk tidak melihat? Malam satu suro akan datang lagi, tak pernah gagal, tak pernah absen. Ia akan menyelinap ke dalam kalender sunyi, tak menuntut, tapi malam itu akan tiba. Dan ketika datang, semua yang pernah kamu dengar, semua yang kamu saksikan di misteri dunia, mungkin akan terasa lebih dekat daripada yang kamu bayangkan. Pertanyaannya adalah, apakah kamu siap menghadapinya? Terima kasih telah menonton channel Misteri Dunia. Sampai jumpa di malam yang lain, di tempat lain, di antara dunia yang tidak selalu bisa dijelaskan.